Assalamualaikum, Om Swastiastu, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leonard Jeremia Douglas. Saya dari kelas di ZDA. Saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Karakter Building atau Kewarganegaraan. Sini saya akan mau mempresentasikan Project Based Learning yang berjudul Peran Kesadaran Diri Masyarakat sebagai Warga Negara dalam Mengurangi Sampah Plastik. Nah, di sini tujuan proyeknya bisa kita lihat yaitu untuk yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aksi pengurangan sampah plastik. Yang kedua mengurangi volume sampah plastik dengan kebiasaan zero waste. Nah, terus yang terakhir adalah menumbuhkan social awareness mahasiswa dan mendorong edukasi publik. Nah, di sini kita membuat rumusan permasalahan yang pertama yaitu bagaimana memperkuat kesadaran masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai. Yang kedua, yaitu apa peran pendidikan lingkungan dan partisipasi publik. Yang ketiga, bagaimana mendorong aksi nyata masyarakat menuju SDG 12. Nah, di sini ada beberapa metode pelaksanaan yang kita pilih. Yang pertama itu observasi lapangan dan literatur. Yang kedua itu wawancara dengan warga sekitar kita, perumahan atau bisa sekitar tempat kerja. Nah, itu ada yang ketiga itu ada diskusi dan pembagian tugas kelompok. Yang di sini kita satu kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, habis itu ada pelaksanaan melalui WhatsApp atau Google Meet, podcast, dan wawancara. Latar belakang. Nah, ini produksi sampah plastik global itu ternyata sudah mencapai 350 sampai 380 juta per ton dalam 1 tahun. Yang itu sampah di situ tuh per tahunnya itu dari 350 sampai 380 juta per tahun itu tuh yang bisa kita olah tuh cuma didaur ulang tuh hanya 9 sampai 10%. Dan itu kan sisanya berarti sangat banyak ya, dan itu tiap tahun tuh selalu segitu datanya 350 sampai 350 juta. Nah, itu tuh sangat berbahaya lah karena sampah di sini tuh yang dapat didaur ulang hanya 9 sampai 10% dan sisanya itu hanya didiamkan saja, sedangkan tiap tahunnya itu selalu adanya sampah plastik terus menerus. Nah, ini tuh didapat dari datanya itu dari Our War in Data 2013 The Guardian. Sedangkan di sini tuh Indonesia tuh menghasilkan 7,8 juta ton per tahun sendiri gitu loh. Dan 1,3 jutanya itu tuh mencemari laut. Coba bayangin ekosistem di laut itu kan banyak ya. Maksudnya kayak terumbu karang, ikan-ikan mungkin bisa mati. Nah, itu tuh sangat tidak bagus lah kayak gitu. Itu yang akan kita tuntaskan nanti tujuannya kita bikin proyek ini. Nah, kemudian itu ada kesadaran diri masyarakat penting untuk mendukung SDG 12 Responsible Consumption and Production. Karena melihat tingginya jumlah sampah plastik baik secara global maupun Indonesia, nah itu upaya pengurangannya sampah tidak cukup hanya menggunakan kebijakan formal. Jadi kita tuh harus menumbuhkan kesadaran diri kepada masyarakat. Gitu loh. Karena percuma gitu kalau adanya literatur, literasi, adanya kampanye, tapi kalau kesadaran diri sendiri aja tuh belum ada, ya percuma gitu loh. Itu yang bakal kita kembangkan di sini. Nah, di sini ada literatur review. Nah, studi Dario Martinez tuh menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran menjadi penyebab utama penggunaan plastik sekali pakai yang terus berlangsung. Sementara partisipasi aktif dalam kegiatan edukatif berbasis sains warga masih terbatas gitu. Jadi kesadaran masyarakat tuh masih rendah sekali itu dalam adanya tentang kesadaran tuh pemakaian sampah plastik. Nah, sedangkan Nunes Canco et al. Tahun 2020 itu menunjukkan bahwa meskipun banyak orang telah mengetahui banyak bahaya plastik, kebiasaan konsumsi belum mencerminkan nilai keberlanjutan seperti dalam prinsip ekonomi sirkular. Jadi itu adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku konsumsi plastik gitu loh.
Nah, sedangkan data GPAP 2023 itu ini termasuk cerminan dari budaya konsumsi yang sudah mengakar dan perlu disikapi secara kolektif. Nah, di sini tuh Indonesia termasuk 5 besar penyumbang sampah laut di dunia. Yang tadi kita bahas yaitu sampahnya itu 1,2 juta ton. Itu sangat banyak sekali dan itu membuat kerusakan ekosistem pada laut. Nah, sedangkan OECD 2022 itu memprediksi bahwa pada tahun 2060 hampir setengah dari sampah plastik itu global akan tetap menumpuk di tempat pembuangan akhir dan kurang dari 20% akan berhasil didaur ulang karena tadi yang dapat saya sampaikan juga yang dapat didaur ulang itu hanya 9 sampai 10% saja sampah plastik dari 310 ton sampai 350 ton. Nah, sisanya itu belum bisa didaur ulang atau tidak bisa dimusnahkan gitu karena sampah plastik itu sulit sekali untuk dimusnahkan atau bisa dibilang didaur ulang gitu loh. Jadi di OEDC ini tuh udah memprediksikan pada tahun 2060 itu hampir setengah dari sampah plastik global akan tetap menumpuk di tempat pembuangan akhir sedangkan setiap tahunnya itu penggunaan sampah plastik itu selalu meningkat. Nah, di sini deskripsi pelaksanaan. Jadi setelah kita sudah wawancara, sudah ini, nah ini masyarakat tuh sudah mulai membuat tote bag, botol minum dan alat makan sendiri, yang otomatis berarti tidak memakai penggunaan sampah plastik gitu loh. Kayak tote bag dipakai untuk membawa tas pembelanjaan minimarket yang otomatis setelah dia ingin belanja lagi dia bisa memakai tote bag itu kembali. Botol minum pun juga botol minum yang tidak sekali pakai. Jadi ketika dia sudah habis tidak buang, dia masih bisa refill, alat makan sendiri juga kayak gitu. Namun kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku masih terlihat. Jadi ada juga beberapa masyarakat tuh yang dia sudah mengetahui gitu sampah plastik itu bahaya, tetapi perilakunya itu tuh masih aja tanpa disengaja gitu masih menggunakan sampah plastik. Nah, solusinya itu ya adalah kampanye media sosial, gerakan komunitas anti plastik, edukasi berkelanjutan. Nah, ini refleksi mahasiswa. Kesadaran diri penting, langkah kecil seperti mau botol minum dan tas kain. Nah, itu yang saya bilang tadi, langkah-langkah kecil seperti ini tuh berdampak besar gitu loh. Kadang dimulai dari diri sendiri, akan dilihat orang lain tuh bakal ada inisiatif orang lain tuh bakal terjalin gitu loh. Growth mindset dan inisiatif mulai dari diri sendiri, edukasi keluarga dan masyarakat. Biasanya kalau misalnya satu di keluarga aja sudah mulai mengurangi sampah plastik, otomatis tuh keluarga terdekatnya tuh sudah mulai mengurangi juga gitu. Jadi eh, berentetan gitu loh. Nah, itu kolaborasi komunitas memperkuat dampak pengurangan plastik. Jadi eh, mulai harus ada kayak banyak komunitas yang tentang kayak stop sampah plastik atau kayak mulai edukasi pembuatan edukasi tentang bahayanya sampah plastik dan lain-lain. Nah, kesimpulannya itu penggunaan plastik sekali pakai itu masih tinggi meskipun kesadaran mulai tumbuh. Nah, kita kita sih mengupayakannya itu semoga uh, sudah tahu gitu kesadarannya sudah tinggi tapi penggunaan sampah plastik tuh sudah sangat mengurang aja gitu. Andai pun pakai penggunaan plastik tuh ya kalau nggak sangat-sangat tidak terpaksa gitu loh. Nah, hambatannya itu faktor praktis, kebiasaan dan kurangnya edukasi. Jadi tanpa kita sadari itu kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari itu memakai sampah plastik itu sebenarnya itu sangat tidak baik gitu loh untuk ekosistem dan kesenjangan pertumbuhan gitu. Terus adalah perlu komunikasi perilaku individu, dukungan komunitas, dan kebijakan pemerintah. Jadi menurut saya itu pemerintah tuh udah mulai adanya kebijakan gitu, seperti di Singapura. Orang Singapura tuh sudah mulai melakukan denda seperti kayak Indomaret atau kayak minimarket yang masih menggunakan sampah plastik atau kafe-kafe tempat-tempat pembelanjaan yang masih menggunakan pemberian plastik kantong plastik itu tuh
pemerintah Singapura tuh sudah menetapkan denda gitu loh. Nah, sarannya itu adalah perluasan edukasi berkelanjutan di sekolah, kampus, komunitas, ataupun media sosial. Habis itu penguatan gerakan komunitas, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, optimalisasi kebijakan pemerintah dan intensitif bagi pelaku usaha atau masyarakat, yaitu dan yang terakhir adalah kolaborasi pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat. Nah, itu tadi presentasi dari saya dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat sore.